Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada pencabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengakibatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosalah terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan firman buat kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, topik kita dalam minggu ini adalah pengendalian diri terhadap teknologi. Pengendalian diri terhadap teknologi. Dari nats kita hari Minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan 20, maka kita fokus kepada ayat yang ke-12 dan yang ke-20, yaitu segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, lompatan teknologi abad 20 ini begitu mencengangkan. Temuan-temuan baru selalu mengagumkan sekaligus menenggelamkan temuan-temuan yang ada di belakangnya. Kita tidak bisa lagi mendengar derunya touch mesin ketik. Kita juga tidak bisa berbangga lagi dengan kamera canggih zaman dahulu itu. Kita juga tidak lagi mendengar tempat duduk lose pada tempat duduk di bioskop yang besar. Anak-anak juga tidak lagi bercengkrama, bermain riang bersama dengan petak umpat atau main kasti yang memberi kenangan kepada kanak-kanak masa lalunya. Pesawat radio dengan acara kesayangannya juga lenyap. Bahkan mal-mal besar juga mulai aktivitasnya lenyap ditelan kemajuan teknologi masa kini. Semua aktivitas di atas kini digantikan oleh sebuah alat canggih. Ini sebagai contoh daripada kemajuan daripada teknologi itu, seperti komputer, robot, dan lain-lain. Hebatnya, alat canggih ini pun berlomba saling menenggelamkan juga. Alat canggih ini adalah sebuah smartphone ataupun handphone. HP ini sangat kecil, namun dapat menguasai kerja dan pola pikir manusia saat ini. HP ini bagaikan dewa yang selalu disanjung, dirawat, dan sifatnya tidak tergantikan peranannya, mulai dari kanak-kanak hingga orang tua saat ini, tanpa mengenal status dan tanpa mengenal strata sosialnya mereka. Dari sana kita bisa mengetahui memang aktivitas orang di belahan dunia lainnya.
Celakanya, benda ini juga bisa membuat orang celaka jika salah menulis kata-kata di dalamnya. Tetapi dia juga memberi kemudahan buat yang kreatif memakainya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku oleh suatu apapun. Ayat yang ke-12 pada ayat kita hari ini. Tuhanlah yang memberi kepintaran kepada manusia itu untuk dapat menciptakan alat-alat apapun. Namun seringkali kita lupa, malah mendewakan hasil ciptaan itu. Kita lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan kita yang telah menurunkan kepintaran itu sendiri. Keterlenaan kepada suatu keikatan duniawi ini telah menciptakan gap yang lebar dan bagian jurang yang dalam antara manusia dengan Tuhan. Padahal Tuhan dari awal telah berpesan, "Akulah Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi dengan segala apa yang ada di dalamnya." Ya, termasuklah HP yang kita bicarakan di atas tersebut. Jangan ada kata Allah lain, karena aku adalah pencemburu. Jadi jangan sembah Allah lain, katanya. Itulah pesan Allah Bapa. Terlena adalah titik awal dari suatu kehancuran. Perhatikanlah apa yang tertulis dalam Ayub atau Job 9 ayat 25 sampai dengan 26 yang tertulis demikian. Hari-hariku berlalu lebih cepat dari seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia, meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Demikianlah cepatnya hari-hari berlalu. Waktu untuk mengenal dan memuji nama Tuhan menjadi seadanya kita buat. Kita memanggil nama Tuhan hanya dari bibir mulut saja, bukan dari hati yang dalam. Padahal firman Tuhan berkata bahwa tidak semua orang yang memanggil nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan dengan tegas Yesus berkata, "Apabila engkau menyangkal aku dan tidak mau bersaksi di bumi, maka aku pun akan menyangkal kamu dan tidak mau bersaksi tentang engkau di hadapan Allah Bapa." Ingatlah apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sebagai berikut. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini hanyalah hiasan hidup semata, tiada yang kekal. Bagaimana kita ada di bumi, demikianlah kita juga kelak tidak dapat membawa suatu apapun menghadap hadiratnya. Yang diperlukan adalah sebagaimana besarnya iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus, selamat yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Karena itulah tiket keselamatan kita, jalan menuju surga itu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sebagaimana nas terakhir dari bacaan kita hari ini berbunyi sebagai berikut. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan Allah dengan tubuhmu. Maka jika di dalam pengabdian kepada negara dan bangsa, sebagian kepatuhan bernegara mengucap NKRI adalah harga mati, maka sebagai orang beriman
percaya kepada Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita dari kuasa dosa, maka ikrarnya juga Yesus Kristus harga mati bagi keselamatan saya, bagi keselamatan kita. Sebagai manifestasi dari ikrar iman Kristiani, yakni aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Dengarlah pesan yang disampaikan pemazmur yang tertulis di dalam Psalmen 113 ayat 3, 5, dan 7 sebagai berikut. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Demikianlah firman dan renungan buat kita hari ini. Semoga Tuhan selalu menyertai kita di dalam pelaksanaan, dalam perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengasih, Tuhan kekal selamanya. Tuhan kami yang hidup, yang senantiasa mengetahui jumlah bintang-bintang di langit dan jumlah pasir di pantai dan di laut. Semua makhluk ciptaan-Mu tidak lepas dari perhatian-Mu ya Bapa. Burung-burung terbang di langit pun yang tidak menabur dan menuai dan tidak menimbun makanannya di lumbung, tidak pernah kelaparan dan tidak pernah mati. Semuanya Engkau cukupkan. Kami adalah ciptaan yang lebih mulia daripada itu ya Bapa, melebihi daripada segala macam. Kami terkadang menjadi orang yang bengal, rakus, yang selalu mengandalkan nalar dan pikiran kami. Kami selalu mengejar harta duniawi dengan segala ketakutan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajar dan kuatkanlah iman kami, supaya kami menyertai Engkau menjadi suluh-suluh kami di dalam kegelapan dan tongkat kami di dalam jalan terjal. Kami serahkan diri kami ini, saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan semua orang yang kami kasihi, termasuk penguasa negeri, hamba-hamba Tuhan, dan jemaat-Mu, dimanapun mereka saat ini berada. Tuntun mereka ke dalam Engkau yang jalan yang Kau inginkan, dan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan permohonan ini. Amin.